Senang sekali pada saat ini saya kembali bersama-sama dengan para pemirsa yang ada di rumah dalam ruang pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang pada triwulan ini kita memiliki judul besarnya yaitu tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Yang pada saat ini sudah memasuki pada pembahasan yang ketujuh atau pekan yang ketujuh dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus yang sudah ada bersama-sama dengan kami, Dia akan masuk dan menempati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik, menjadi berkat untuk pertemuan iman kami lebih dekat dengan Tuhan. Bersama-sama dengan kami dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat ini, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kemenangan Kristus atas kematian. Ayat inti kita, Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa, oleh karena di dalam ayat inti kita, terkandung satu inti dari iman Kristen. Mungkin kita bertanya, apakah inti dari iman Kristen? Yaitu, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, Rasul Paulus sendiri, dia menuliskan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Namun kabar gembiranya adalah bahwa Yesus mati, dan Dia bangkit, dan itu menjadi jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah kemenangan Kristus adalah dalam kematian. Itulah sebabnya mengapa sangat sukar untuk kita mengerti mengapa kebangkitan Kristus dengan kebangkitan manusia itu sendiri menjadi sangat penting jika masih banyak orang mempercayai bahwa orang yang sudah mati dalam Kristus telah pulang ke rumah Bapa. Pelajaran kita pada pekan ini, kita akan melihat bagaimana kebangkitan Yesus dan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti yang dicatat dalam firman Tuhan yang dapat meyakinkan saudara dan saya bahwa Yesus yang kita percayai, Dia benar-benar mati dan Dia telah dibangkitkan dan Dia telah naik ke sorga. Ini dapat meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar adalah oknum yang telah memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Bagian pertama dalam pelajaran pekan ini, kita temukan bahwa sekilas atau beberapa peristiwa yang akan kita sebutkan saat ini, seolah-olah memberikan gambaran bahwa iblis menang dalam misinya. Coba kita lihat di sini. Karena iblis, dia berhasil menghasut Yudas untuk berkhianat. Oh, Yesus kalah, iblis menang. Katanya seperti itu. Sebab Lukas 22 ayat 3 dan 4 menceritakan pengalaman ini. Bagaimana Yudas, salah satu dari muridnya, dia mengkhianati gurunya. Katanya, atau dalam tanda kutip, katanya ini adalah keberhasilan iblis. Benarkah demikian? Ada lagi asumsi yang membuat seolah-olah iblis menang. Karena salah satu muridnya yang paling dekat dengan dia. Murid yang paling dekat dengan Yesus juga menyangkalnya 3 kali.
Petrus dicatat dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Selanjutnya, cerita ini juga memberikan gambaran bahwa Yesus itu kalah, iblis menang. Karena Matius 26 ayat 59 mencatat bahwa imam-imam dibantu oleh tentara Romawi berhasil menyalibkan Yesus. Ada lagi cerita yang lain. Sementara Yesus diadili dengan ketidakadilan di ruang pengadilan. Yesus diadili dengan ketidakadilan. Para pendukungnya, dalam hal ini murid-muridnya, meninggalkan dia. Sampai pada titik ini, seolah-olah Yesus kalah dan iblis menang. Tapi benarkah demikian? Oh saudaraku, setan sendiri dia mengetahui dengan persis bahwa kemenangan sudah ada di tangan Yesus. Salah satu upaya setan untuk menutupi kekurangannya, karena dia memang sudah dikalahkan pada waktu kebangkitan Yesus, adalah langkah-langkah yang dia buat. Pertama, dia berusaha menahan, kalau boleh Yesus tidak boleh dibangkitkan. Ya, dia tetap ada di dalam kubur. Nah, ini upaya yang dia buat. Pertama adalah dia mendorong para imam-imam orang Farisi untuk membuat kuburnya ditutupi. Ini tutup dengan batu yang besar, yang berat, menyegel kubur itu, ya. Tujuannya agar tidak ada yang sanggup membuka kubur itu lagi, ya. Ini cara setan menggunakan para imam. Tidak sampai di sana. Tidak sampai di sana. Setan dengan caranya yang licik juga menggunakan para tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Juga dicatat dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Penjagaan yang direkomendasikan atau digagas oleh iblis, oleh setan atas dasar ketakutannya. Karena dia merasa sudah kalah. Tapi dia berusaha untuk, kalau bisa Yesus tidak dibangkitkan, dengan menempatkan penjaga-penjaga kubur, ini ada diartikan. Kenapa dia menempatkan penjaga di sana? Karena lawan-lawan Yesus, dalam hal ini iblis dan antek-anteknya, mereka berpikir bahwa penjaga kubur dapat menghentikan Yesus dan tidak sanggup bangkit dan keluar dari kubur. Oh, jadi kalau Yesus sudah mau bangkit, ada yang akan mencegah dia agar dia tidak boleh keluar. Kedua, maksud dari menjaga kubur Yesus adalah lawan-lawan daripada Yesus atau mereka yang sedang iri sama Yesus, yang diprakarsai oleh setan, mereka berpikir bahwa murid-murid Yesus pasti mereka akan datang mencuri mayat Yesus dan akan memberitakan berita bohong bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi konsep setan yang telah dia gagas, dia berikan kepada para imam dan kepada para tentara-tentara bahwa mereka akan mencurinya, Itu semuanya dijaga. Yang ketiga, mereka takut bahwa Yesus akan bangkit. Nah, ini yang kekhawatiran yang paling utama. Mereka takut bahwa Yesus akan bangkit. Ya. Itulah tujuan kenapa mereka menempatkan penjaga di sana. Tapi saudara, apapun usaha mereka, upaya mereka bahwa Yesus tidak boleh bangkit, tidak akan mampu untuk menahan peristiwa kebangkitan Yesus karena ia telah ungkapkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yesus mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Kenapa dia boleh mengungkapkan kalimat seperti ini? Dia akan memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Karena Yohanes 11 ayat yang ke-25, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga batu, segel atau meterai para penjaga tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menahan ketika waktunya Yesus harus keluar dari dalam kubur.
Dia telah mengalahkan maut, dia telah bangkit, dan itu yang kita percayai, ya, dan itu yang kita percayai. Para penjaga Roma yang adalah orang kafir itu melihat semua kejadian itu secara detail, ya. Peristiwa yang kebangkitan Yesus mereka lihat secara detail. Mereka lihat semua kebangkitan Yesus dicatat dalam Matius pasal 28. Para imam menyuap penjaga agar orang-orang percaya bahwa mayat Yesus telah dicuri. Wah, luar biasa. Memang setan sangat berupaya keras untuk menutupi suatu kebenaran tentang kebangkitan Yesus yang sudah terjadi. Saya mau katakan di sini, sesuatu yang salah atau kebohongan, lambat laun dia akan hilang dengan sendirinya. Kebohongan, sesuatu yang palsu, lambat laun dia akan hilang dengan sendirinya. Tetapi, jika itu sesuatu kebenaran, jika itu adalah kebenaran, maka dia akan berkembang dan akan menjadi besar. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah buktinya. Kebohongan para imam dengan berkata Yesus dicuri jenazah atau mayatnya, nak lagi kedengaran sekarang. Nanti muncul kalau orang baca dia punya ayat. Nanti dia muncul ketika kita membaca ayatnya. Dia hilang. Tetapi kebenaran tentang kebangkitan Yesus, kemenangannya atas kematian, sampai sekarang tetap berkumandang. Karena sekali lagi di awal pembicaraan kita, kebangkitan Yesus adalah inti dari iman orang Kristen. Ya, inti daripada iman orang Kristen. Selanjutnya, yang menarik yang kita temukan dalam pelajaran sekolah Sabat, pada waktu kebangkitan Yesus, ada satu peristiwa yang menarik terjadi. Ada gempa bumi yang menandai kematian Yesus, dan pada saat itu orang-orang kudus yang dibangkitkan, ya, menandai kematian Yesus. Ada ketika gempa bumi terjadi, ya, ketika gempa bumi terjadi pada waktu kebangkitan Yesus, firman Tuhan mencatat saat itu orang-orang yang kudus dibangkitkan dan keluar dari kubur. Setelah mereka keluar dari kubur, apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus di kota Yerusalem. Matius 27 ayat 53. Orang-orang yang telah dibangkitkan ini dibawa naik oleh Yesus dan Yesus naik ke sorga. Mereka menjadi gambaran bagi orang yang akan dibangkitkan pada Yesus pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Oh, luar biasa. Ini bukan suatu cerita isapan jempol belaka. Ini adalah fakta Alkitabiah bahwa Yesus bangkit, orang-orang kudus dibangkitkan sebagai lambang atau sebagai jaminan bahwa mereka yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Firman Tuhan mencatat, ya, peristiwa ini. Ada banyak orang yang menjadi saksi hidup pada saat itu yang menyaksikan peristiwa atau pengalaman yang luar biasa itu. Seperti yang dicatat dalam perjanjian baru, orang banyak melihat secara langsung dan menjadi saksi Yesus yang bangkit. Kisah 2 ayat 32. Sekelompok wanita, ada penjaga Romawi, Maria Magdalena. Mereka adalah saksi-saksi hidup tentang kebangkitan Yesus yang telah menghambat atau telah mendobrak kebohongan yang dilakukan oleh para imam bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, tetapi kesaksian-kesaksian dicatat dalam firman Tuhan oleh murid-murid, oleh penjaga Romawi, mematahkan argumen dari orang-orang atau imam-imam. Kelompok yang lain yang melihat Yesus setelah bangkit adalah murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus. Petrus juga dalam Lukas 24:34. Semua murid yang berkumpul di ruang atas. Yohanes 20:19. Thomas, Yohanes 20:24-26. 500 orang lebih yang dicatat dalam Matius 28 ayat 16-17. Yakobus, saudara Yesus, semua memberikan kesaksian tentang benarnya akan kebangkitan Yesus itu. Sekali lagi saya katakan bahwa sampai saat ini kebenaran tentang kebangkitan Yesus
yang adalah inti iman kekristenan kita. Karena kalau Yesus tidak dibangkit, sia-sialah iman kita. Kalau dia tidak bangkit. Ini adalah bukti yang mematahkan sekali argumen dari para imam-imam yang berusaha membohongi orang-orang pada zaman itu, termasuk pada zaman kita. Tapi puji Tuhan, kita memiliki firman yang mengungkapkan bahwa kebangkitan Yesus adalah benar, kebangkitan Yesus adalah pasti, dan itu adalah jaminan bagi saudara dan saya yang hidup di dalam Yesus, yang hidup di dalam kebenaran Yesus, yang kalaupun pada akhirnya waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, kita dalam keadaan mati, maka kita memiliki jaminan keselamatan. Catatan firman Tuhan menyebutkan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, ya, Yesus menjadi buah sulung dari persembahan dari Tuhan. Buah pertama yang terbaik dari hasil ladang. Buah sulung mewakili seluruh hasil panen yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kristus sebagai buah sulung artinya kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan semua umat Tuhan. Dalam tanda kutip, yang percaya. Kenapa saya gunakan dalam tanda kutip, semua umat Tuhan yang percaya? Karena ada begitu banyak saat ini orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan semua orang mengaku umat Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, dalam praktek hidup, mereka tidak mempercayai dan tidak melakukan akan kebenaran-kebenaran yang Yesus telah teladankan. Yesus hanya akan mewakili mereka yang sudah hidup di dalam kebenaran, mereka yang telah hidup di dalam kesetiaan, dan percaya akan janji-janji Tuhan. Kristus sebagai buah sulung artinya sekali lagi, kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan semua orang, semua umat Tuhan yang percaya. Jangan kita lupakan itu, ya. Jangan kita lupakan. Semua umat Tuhan yang percaya. Sejak Yesus dibangkitkan, pemberitaan Injil tentang Yesus menjadi tidak bisa ditahan lagi. Pengalaman Yesus dibangkitkan menjadi buah bibir, menjadi trending topik, ya. Menjadi trending topik pada saat itu. Di mana-mana orang membicarakan tentang kebenaran akan kebangkitan Yesus. Kita bersaksi juga bahwa Allah adalah benar. Pengalaman yang dicatat dalam firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus adalah benar. Sekali lagi, bukan omong kosong, bukan cerita rekaan. Ini telah dibuktikan dari pengalaman yang dicatat di dalam firman Tuhan yang patut kita percayai. Sejak Yesus bangkit, pemberitaan Injil itu diterima masuk akal. Kita bersaksi bahwa Allah adalah benar. Kita percaya akan dibangkitkan. Kita memiliki iman bahwa dosa-dosa yang kita telah buat akan diampuni ketika kita mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Walaupun saya sebutkan tadi, ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan mati. Tapi mati di dalam Kristus. Dan ini adalah satu pengharapan yang sejati dalam kehidupan umat Tuhan. Kehidupan orang percaya yang pada saat ini menjadi pokok dari persiapan Yesus yang sudah tidak lama lagi akan datang ke sorga. Bagian akhir dari pembahasan kita, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata firman Tuhan, sejarah yang tercatat dalam firman Tuhan merupakan bukti yang sangat kuat untuk menerima kenyataan yang penting bahwa kebangkitan Yesus itu adalah inti dari iman umat-umat Tuhan. Ada ungkapan di sini disebut begini. Salib adalah kemenangan Kristus atas dosa, kematian, dan iblis. Namun, kebangkitannya adalah puncak dari semua peristiwa kemenangan itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah menang. Benar, dan itu kita percayai. Namun puncak dari kemenangan itu adalah kebangkitan Yesus. Benar, Yesus mati mengalahkan maut,
dia mengalahkan setan. Tetapi kebangkitan Yesus adalah puncak dari kemenangan itu. Itulah sebabnya, kembali saya sebutkan tadi, Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita. Sia-sia kepercayaan kita. Ya. Kebangkitan Yesus adalah puncak dari kemenangan Yesus atas kematian itu sendiri. Puncak dari kemenangan Yesus atas setan itu sendiri. Puncak kemenangan Yesus atas iblis yang menjadi penyebab semua persoalan yang ada di atas dunia ini. Untuk menahan kepastian kebangkitan Yesus di antara orang banyak, maka beberapa orang berpendapat bahwa semua murid berhalusinasi tentang kebangkitan Yesus. Yang lain berpendapat bahwa Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Yang lain juga berkata bahwa Yesus waktu itu kesenaannya cuma pingsan. Waktu ia menampakkan diri lagi pada muridnya mengira bahwa ia dibangkitkan. Tidak, dia tidak dibangkitkan. Bahkan ada yang percaya bahwa Yesus memiliki saudara kembar. Ini argumen-argumen. Tapi pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah ikuti saat ini membuktikan bahwa cerita ini adalah bohong. Adalah kebohongan yang akan hilang dengan sendirinya. Karena kebenaran tentang kebangkitan Yesus adalah benar-benar nyata yang sampai saat ini masih kita perbincangkan, bahkan akan tetap terus diperbincangkan, dikumandangkan bahwa Yesus benar-benar mati, tapi dia benar-benar juga dibangkitkan, dan kebangkitannya memberi dampak jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Ketika Yesus bangkit, beberapa kubur terbuka, tetapi ketika ia datang kedua kali, semua orang mati, yang mati dalam kemuliaan tabiat karena mengikuti ajaran Yesus, akan mendengar suaranya dan keluar dari dalam kubur dengan tubuh yang mulia. Saudaraku, tadi kita sudah ikuti catatan firman Tuhan menyebutkan bahwa ketika Yesus dibangkitkan, pada kebangkitan yang pertama itu, kebangkitan Yesus, ada yang dibangkitkan. Ya, ada yang dibangkitkan. Ketika Yesus bangkit, kubur terbuka, ada yang bangkit bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, waduh, luar biasa. Akan ada reuni yang besar karena sejumlah besar umat Tuhan yang telah mati dalam Yesus akan ikut dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk dijemput atau dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan. Dengan kebangkitan Yesus, itu memberi jaminan bahwa musuh terakhir, kematian, akan dikalahkan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan jemaatnya, saudara dan saya. Pada waktu juru selamat bangkit, beberapa kubur terbuka, tetapi ketika ia datang kedua kalinya, semua orang yang mati di dalam kemuliaan Tuhan akan mendengar suaranya dan akan keluar dan menikmati hidup yang mulia dan yang baka. Nyonya White menulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 439. Saudaraku, kita bersyukur oleh karena pada pekan ini ada satu topik yang menarik yang kita telah pelajari, yaitu kemenangan Yesus atas kematian, yang memberikan jaminan bahwa kalaupun saatnya ketika Tuhan datang, kita ada dalam situasi mati, kita akan dibangkitkan. Karena kebangkitan Yesus adalah puncak dari kemenangan atas kematian. Dan ketika dia datang pada kali yang kedua, kita akan disempurnakan. Ya, iman kita, keselamatan kita akan disempurnakan, yaitu ketika kita bersama-sama masuk dalam kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pada saat ini adalah doa kami. Saya doa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena pada saat ini kami kembali boleh mendapatkan penguatan tentang suatu kebenaran Alkitabiah yang masih sangat berkembang atau sangat kedengaran, masih sangat relevan dan masih sangat dipercayai oleh umat-umat Tuhan bahwa benar Yesus mati,
Tapi benar pula Yesus telah dibangkitkan. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan bahwa ketika kami pada akhirnya karena dosa mengalami kematian tubuh, tapi hidup dalam kesetiaan, pada waktu Tuhan datang, kami akan menikmati jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal, kesempurnaan keselamatan, kesempurnaan iman yang akan kami rasakan pada waktu Tuhan datang menjemput kami dan membawa kami ke dalam kerajaan Tuhan. Tidak peduli ketika Tuhan datang kami dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan hidup di dalam Yesus. Namun yang kami mau percayai bahwa kami akan diangkat oleh Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan adalah jaminan kebangkitan kami dari kematian badani untuk menikmati kehidupan kekal sorgawi di sorga bersama dengan umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih engkau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.